Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Iza Maulidi dengan NIM 071. Baik, kita di sini akan membahas tentang prinsip integrasi interkoneksi yang merupakan pembahasan lanjutan dari materi Wahdatul Ulum. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Mulai dari pengertian, landasan filosofis, bentuk integrasi interkoneksi, dan juga contoh implementasinya. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu nih bahwa dalam paradigma ilmu itu terdapat pola interaksi yang menjelaskan bahwa setiap bidang ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri, sehingga diperlukan dialog antar bidang ilmu karena setiap bidang ilmu itu saling terkait dan saling melengkapi kekurangannya satu sama lain. Nah, secara etimologi kita tahu nih bahwa integrasi itu artinya proses pembaharuan sampai tercipta satu kesatuan yang utuh. Sementara interkoneksi itu tuh merujuk pada hubungan antar satu sama lain. Maka dari itu, integrasi interkoneksi adalah proses penggabungan dan menyambungkan berbagai ilmu pengetahuan umum, terutama ilmu alam dalam ilmu agama seperti Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, integrasi interkoneksi ini melalui transformasi keilmuan yang bisa dianggap sebagai upaya peran agama dalam membangun masyarakat yang baik. Lalu bagaimana pandangan tentang berbagai macam sisi? Pertama, dari sudut pandang aksiologis. Mengatakan bahwa paradigma integrasi interkoneksi itu terdapat penawaran baru terhadap cara pandang dunia yang lebih terbuka bagi orang beragama dan juga ilmuwan, sehingga mereka itu bisa berdialog dan bekerja sama secara transparan. Sedangkan dalam sudut pandang ontologis itu, hubungan paradigma interkoneksi itu berusaha mendorong terbukanya dialog antar ilmu disiplin agar bisa saling terbuka dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Karena tidak ada masalah yang bisa diselesaikan hanya dengan satu disiplin ilmu saja. Lalu, adapun menurut Muhammad Amin Abdullah mengatakan, paradigma integrasi interkoneksi ini berusaha untuk saling menghargai, berdialog antar ilmu agama dan juga sains agar saling melengkapi dan memperkaya dalam memecahkan berbagai masalah yang terjadi melalui pendekatan serta metode berpikir yang sama dari kedua ilmu tersebut. Paradigma integrasi interkoneksi keilmuan ini tujuannya untuk membaca dan juga memahami keadaan hidup manusia yang semakin kompleks secara menyeluruh. Baik, kita akan masuk ke filosofi dasar dan juga tokohnya. Seperti yang kita tahu bahwa ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis ini memberikan landasan intelektual yang kokoh bagi penggabungan ilmu pengetahuan ke dalam pendidikan Islam. Islam itu berpandangan bahwa Tuhan adalah sumber segala ilmu pengetahuan dan tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu sekuler. Bahkan Allah pun mengatakan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa ilmu itu adalah anugerah yang dianugerahkan kepada manusia untuk membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada abad yang ke-21 ini kita tahu bahwa setelah mencapai sebuah kemajuan yang luar biasa, tetapi antara ilmu dan juga agama itu relasinya masih bercorak dikotomi, sehingga tampaknya itu nggak saling membutuhkan, nggak saling berhubungan dan berjalan sendiri-sendiri. Jadi nggak sedikit nih masyarakat era sekarang itu berpandangan bahwa sains dan agama itu merupakan hal yang terpisah. Upaya untuk menggabungkan atau menyatukan itu dianggap mengurangi objektivitas sains dan juga sakralitas agama. Karena asumsi sains itu berasal dari sesuatu yang bersifat ragu yang menggunakan metode ilmiah sebagai landasan mencari kebenaran. Sedangkan kalau agama itu berasal dari keyakinan dengan metode ilmuwan muslim atau intelektual Indonesia, yang mana nantinya itu akan membuat jembatan epistemologis. Salah satu ilmuwan tersebut yaitu adalah Muhammad Amin Abdullah yang tadi telah kita spill gitu. Nah, sekarang kita mau kenalan dulu nih sama yang namanya ilmuwan hebat kita yaitu Muhammad Amin Abdullah. Beliau lahir pada 28 Juli 1953 tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Bisa dilihat sendiri
background pendidikan akademiknya yang mana sudah tentu sangat-sangat islami sekali. Nah, kita tadi sudah berkenalan dengan Muhammad Amin Abdullah. Sekarang kita lanjut nih membahas tentang apa sih yang dicetuskannya. Baik, sekarang kita masuk ke pendekatan ke bentuk integrasi interkoneksi. Baik, pendekatan integrasi itu dilakukan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu secara bersama-sama dalam menganalisis suatu permasalahan. Jadi, seperti yang kita tahu nih bahwa nyatanya satu masalah itu nggak bisa dipandang cuma dari satu sisi saja. Kita perlu banyak sudut pandang untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Lalu, ilmu pengetahuan modern itu sangat-sangat membutuhkan nilai dan etika, lalu spiritualitas juga. Biar nggak kehilangan arah itu perlu nih yang namanya pemahaman terhadap ajaran agama. Nah, dimana nanti itu dapat diperkaya melalui pendekatan ilmiah dan juga rasional. Nah, integrasi interkoneksi ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas kehidupan manusia. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan sekarang, yang dimana tujuannya nanti itu untuk menyeimbangkan antara ilmu sains dan juga ilmu agama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh implementasinya. Nyatanya kita sebagai mahasiswa psikologi di UIN Wali Songo ini memang psikologi itu bersifat umum, namun kita tidak bisa memutarbalikan fakta bahwa kita ada di lingkungan yang sangat islami. Jadi, contoh implementasinya seperti apa? Pertama, sejauh yang kita sudah pelajari sebagai mahasiswa psikologi semester 4, kita sudah belajar nih yang namanya psikologi Islam. Nah, di dalam psikologi Islam itu juga membahas kan ada namanya akal, ada qalb, ada nafsu, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu contoh dari bentuk integrasi interkoneksi yang terjadi di lingkungan terdekat kita atau bahkan kita alami sehari-hari. Baik, cukup pembahasan saya sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.